Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan untuk kita bisa memperbaiki amal-amal kita, untuk kita bisa merubah diri kita yang tadinya mungkin kurang semangat, kurang sungguh-sungguh dalam beribadah, sekarang menjadi semangat dan sungguh-sungguh. Yang tadinya malas-malasan, yang tadinya merasa jauh dari Allah, maka sekarang kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita diberikan kenikmatan untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menikmati rasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali betul-betul hatinya senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah. Maka mari kita terus-menerus meminta kepada Allah hidayatut taufik, hidayah yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ya kepada hati kita, sehingga hati kita senantiasa terang benderang, mau menerima kebenaran, mau menerima nasihat, ya, sehingga adanya gerakan hati untuk ya istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Insyaallah kita masuki dosa besar yang ke-28. Dosa besar yang ke-28 ya adalah perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Ini dosa besar yang ke-28. Perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya, ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Ya. Kenapa ini menjadi dosa besar? Karena banyak ayat dan hadis ya yang mengancam dan bahkan melaknat ya para pelakunya. Ya, para pelaku. Karena definisi dulu pertama kali definisi dari dosa besar adalah setiap perbuatan maksiat yang diancam neraka, yang diancam murkanya Allah, yang diancam laknat, ya, diancam azab siksa oleh Allah, maka itu semua bagian dari dosa-dosa besar, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 37. Allah mengatakan, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish." Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Ya. Artinya ini menceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Orang beriman itu apa? Senantiasa menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kemudian ya
sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, menafsirkan termasuk dari kabairul itsmi wal fawahish, termasuk dari perbuatan dosa besar dan perbuatan keji, ya, dosa besar dan perbuatan keji, ya, menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apa sih yang dimaksud dengan kabairul itsmi wal fawahish, ya, dosa-dosa besar dan fawahish, perbuatan keji. Maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, tentang ayat ini, la'anallahul mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa, ya, rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala melaknat kaum laki-laki yang menyerupai wanita, ya, mutakhannitsin minar rijal, mutakhannitsin, ya, laki-laki yang menyerupai wanita, bahasa Arabnya mutakhannits, ya, wal mutarajjilat minan nisa, ya, dan kaum wanita yang meniru atau menyerupai kaum laki-laki. Jadi kalau, ya, laki-laki menyerupai perempuan, bahasa Arabnya mutakhannits, pakai sa, mutakhannits, ya, khunsa. Nah, tapi kalau perempuan meniru atau menyerupai kaum laki-laki namanya mutarajjilah. Mutarajjilah, jamaknya mutarajjilah, dari kata rajul tarajjul, menjadi laki-laki. Artinya wanita yang menyerupai laki-laki dalam hal apapun, ya. Maka seseorang tidak boleh, ya, baik laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki dalam hal apapun, dalam cara, gaya, rambut, fashion model, ya, baju, pakaian, ya. Laki-laki suaranya seperti suara perempuan, ngikut-ngikut, bukan suara aslinya, ya, dibuat-buat, ya. Jalannya laki-laki jalannya melambai-lambai, loh, ya, jalannya lenggak-lenggok seperti wanita, nggak boleh ini, ya. Atau perempuan jalan seperti laki-laki, maco, ya, tidak menunjukkan kelembutan, keanggunan seorang wanita. Nah, ini tidak boleh, ya. Kemudian memakai pakaian, laki-laki memakai pakaian perempuan, ya. Atau sebaliknya perempuan menggunakan pakaian laki-laki, bergaya seperti laki-laki. Bahkan naudzubillah sampai operasi merubah jenis kelamin. Dan ini nyata sekarang, fakta realita di akhir zaman ini banyak laki-laki yang mereka berubah total. Ada yang sebagian hanya sekedar pakai baju, pakai make up, pakai wig, gitu ya, banci, gitu ya. Atau bahkan sampai apa? Operasi kelamin, dirubah. Yang tadinya laki-laki dirubah jadi perempuan, rela mengeluarkan biaya yang begitu besar. Yang, ya, mereka rela mengeluarkan biaya begitu besar, operasi kan mahal, ya. Atau sebaliknya perempuan juga sama, ya, operasi, ya, diambil tanda-tanda kewanitaan yang ada pada dirinya. Karena apa? Dia pengen jadi laki-laki, ya, diambil rahimnya, diambil tanda-tanda yang lainnya, dioperasi. Naudzubillah, ini terjadi, ya, terjadi di akhir zaman, ya. Maka orang-orang yang seperti ini mendapatkan laknat dari Allah. Laknat berarti apa? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Padahal kita masuk surga karena rahmat Allah. Lah orang yang seperti ini tidak mendapatkan rahmat Allah berarti apa? Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Bahkan apa? Mencium wanginya surga saja tidak dapat. Orang seperti ini. Kenapa? Kita masuk surga karena rahmat Allah, karena beramal, menjalankan perintah-perintah Allah, dan
menjauhi larangan Allah, lah orang seperti ini tidak dapat rahmat. Bahkan apa? Bermaksiat dengan dosa besar. Merubah kodrat, merubah fitrah ciptaan Allah yang tadinya laki-laki, fitrahnya, kodratnya, dia pengen apa? Jadi perempuan. Sekarang banyak di Indonesia, banyak, bahkan nampang tuh di televisi, ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Dan mereka asik, enjoy, merasa aman, nikmat di dunia sekarang. Tapi ketika mulai dari alam barzah sampai hari kiamat, kalau dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosanya sangat besar, bahkan apa? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Dilaknat. Laknat artinya apa? Al-bu'du min rahmatillah. Dijauhkan atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain riwayat Abu Daud, hadisnya sahih, la'anallahu ar-rajulah minan nisa. Allah melaknat perempuan yang berlagak seperti laki-laki tadi. Ya. Perempuan tapi gaya-gayanya seperti laki-laki, tomboy. Ya. Itu suaranya seperti laki-laki, jalannya seperti laki-laki, ya. Itu nggak boleh ini, ya. Perempuan pakai baju laki-laki atau laki-laki pakai baju perempuan, laki-laki pakai daster, laki-laki pakai wig, laki-laki pakai lipstick, ya. Laki-laki pakai sepatu tinggi, high heels, ya, dan seterusnya. Pakai shadow, ya, make up, laki-laki nggak boleh menyerupai wanita. Ini ada larangan secara khusus, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, la'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ar-rajul yalbas libsatal mar'ah wal mar'ah talbas libsatar rijal. Ya, libsatar rajul. Ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, hadisnya sahih, ya. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita. Memakai pakaian wanita. Meskipun itu hanya untuk, mohon maaf, lucu-lucuan. Ya, ketika mungkin sedang ada acara karnaval, laki-laki pakai baju perempuan, pakai daster dan seterusnya. Ini termasuk bagian laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, wanita yang memakai pakaiannya laki-laki. Ya, memakai pakaiannya laki-laki. Kalau ini pakainya laki-laki dipakai sengaja, ya, meskipun nggak ada niat sama sekali atau apa, usahakan jangan, menjauhi, berhati-hati tidak memakai itu lebih baik. Apalagi sampai niat pengen meniru gaya laki-laki dengan cara tomboy dan seterusnya, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa ini menjadi dosa besar? Juga karena dia seakan-akan menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Menolak fitrahnya sebagai laki-laki dan menolak fitrahnya, kodratnya sebagai perempuan. Sehingga apa? Saya nggak terima. Seakan-akan apa? Tidak diterima, tidak ikhlas, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Ini termasuk ini mengingkari takdir. Loh, orang fitrahmu laki-laki, ya sudah laki-laki, jangan pengen jadi perempuan. Berarti kalau kamu fitrah laki-laki ketika lahir jadi laki-laki, kemudian ketika dewasa kok pengennya kayak perempuan, berarti ini menyalahi takdir, tidak terima kepada keputusan Allah. Ya enggak? Ini menjadi sebab dosa besar, ya. Apa? Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita orang muslim beriman apa? Rukun iman. Yang keenam apa? Beriman kepada apa? Qada dan qadar. Baik dan buruk. Takdir Allah. Ketika Allah takdirkan ini jadi laki-laki, ya laki-laki sudah sampai mati laki-laki. Ya. Ketika ini perempuan ditakdirkan sebagai perempuan, maka hiduplah sebagai perempuan sampai mati. Beribadah kepada Allah, taat istiqomah. Ya. Jangan sampai apa? Berusaha ingin merubah fitrahnya, merubah kodratnya, yang tadinya laki-laki menjadi perempuan, yang tadinya perempuan menjadi laki-laki. Ini nggak boleh, ya. Maka terutama juga kepada orang tua harus waspada.
Jangan sampai anak laki-laki kok melambai-lambai. Aduh, bahaya ini ya. Anak laki-laki kok lambai-lambai, jalannya lenggak-lenggok. Harus diberikan pengertian. Nak, kamu tuh laki-laki, gentle, maco jalannya. Ya, jangan sembarangan gelaya-geleye, lambai-lambai. Ngomongnya seperti perempuan. Kan banyak ini. Ya, atau perempuan, anak perempuan. Kita lihat nih. Loh, kok kamu kayak laki-laki, nak? Nggak boleh, nak. Kamu perempuan. Tampakkan keanggunan, kelembutan ketika berjalan, ya, sebagaimana wanita, ya, itu. Tot, boleh nggak kalau seorang wanita belajar karate? Ya boleh, bela diri ya boleh. Bukan dalam arti menyerupai laki-laki, tapi tetap kodratnya sebagai wanita, cuma sebagai dia belajar karate, taekwondo, bela diri dalam rangka untuk menjaga dirinya, membela diri, boleh-boleh saja. Bukan berarti ketika seorang wanita belajar karate dan seterusnya dilarang, tidak, dibolehkan. Untuk apa? Dalam rangka untuk menjaga dirinya sendiri, menjaga kehormatannya. Ketika ada orang laki-laki yang ingin jahil dan seterusnya, dia mampu membela dirinya. Tetap kodratnya sebagai wanita, dan itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ingin menjadi seorang laki-laki, meniru gaya-gaya dan seterusnya. Rambut wanita dipotong seperti laki-laki, ini termasuk tasyabbuh, tidak boleh. Ya, itu. Maka wanita kodratnya panjang-panjang. Jangan sampai ketika seperti laki-laki pendek, kelihatannya kayak jadi laki-laki. Maka ini yang harus kita waspadai ya, bagi para orang tua juga melihat, perhatikan gerak-gerik anak. Ini anak ini kok semakin hari kok semakin kayak melambai-lambai. Perempuannya kok semakin ini, maka harus ada pendidikan khusus ya terkait tentang psikologi anak, arahkan kepada fitrahnya masing-masing ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.